Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa dalam preview pertandingan. Sebelumnya aku peringatkan buat kawan-kawan yang jantungnya nggak kuat, lebih baik tidur, nggak usah nonton pertandingan besok karena dipastikan ini pertandingan yang akan bikin kita berdebar-debar dari peluit pertama di semprit tanda kick off sampai peluit panjang tanda pertandingan berakhir. So, siap-siap kalau jantungnya nggak kuat, mending tidur guys. Biar aku aja yang melaporkan besok. Oke, bercanda. Alright, sebelum kita bahas previewnya, aku mau bahas beberapa data fakta. Bukan data fakta ya, kayak beberapa berita. Misalnya yang pertama tentang Di Marco. Wah, Di Marco sekarang sedang berada dalam tekanan. Kenapa? Karena dalam pertandingan pertama Carlos Augusto, si Agus rambut, yang kita tahu dia adalah wakilnya Di Marco atau cadangannya Di Marco, tapi dia membukukan performa yang sangat-sangat menawan. Maybe one of the best. Salah satu performa terbaik dia. Kalau bagiku sih performa terbaik Agus di musim ini. Luar biasa. Nah, Di Marco dengan statusnya sebagai pemain utama yang tentu saja kalau dia fit artinya ya dia yang akan bermain. Nggak mau dong dia kalau tahu gini mending mainin si Augusto aja. Nah, Di Marco menurutku akan memainkan peran yang sangat vital. Sebagus-bagusnya Augusto main kemarin itu, beberapa kali dia membiarkan atau bukan membiarkan sih ya, tidak bisa mengantisipasi pergerakan dari Olise. Nah, sekarang apakah Di Marco bisa mengatasi Olise dan apakah dia bisa mengirimkan crossing akurat khas dia? Di Marco tunjukin. Nah, yang ini menurutku adalah persaingan yang sehat di ruang ganti. Bersaing bukan dengan saling nyinyir, saling menjelekkan, tapi dengan menunjukkan kemampuan terbaik di lapangan. Gitu bro, kita lihat aja gimana permainannya Di Marco nanti. Berikutnya adalah Lautaro Martinez. Kawan-kawan tentunya tahu ya, Lautaro Martinez sekarang tercatat sebagai pemain Inter yang paling sebagai pemain yang paling subur di kancah Eropa. Kalau nggak salah ingat itu sebelumnya dia punya 18 gol, sudah melampaui Sandro Mazzola. Dengan golnya melawan Bayern Munchen mestinya sih jadinya 19 gol ya. Kalau aku salah tolong dikoreksi saja. Tapi itu kan gol sepanjang masa. Nah, ada lagi rekor lain yang mungkin bisa dia pecahkan, yaitu rekor gol dalam satu musim. Saat ini Lautaro sudah mencetak 7 gol. Itu masih di bawah Eto'o. Dia mencetak 8 gol dalam satu musim di di Liga Champions ya, dan 8 gol itu dicetak pada saat kita treble winner. Kemudian di puncak bos terakhirnya itu adalah Hernan Crespo. Dia mencetak 9 gol dalam satu musim. Aku lupa musimnya musim berapa, aku tadi sempat baca. Nah, ini kan sekarang perempat final, habis ini semifinal, habis itu final. Jadi ada 3 pertandingan kan. Sementara Lautaro membutuhkan 2 gol untuk menyamai rekor Crespo. Ada 3 pertandingan. Nah, kalau dia bisa masing-masing nyetak 1, berarti dia bisa menyalip bahkan Hernan Crespo. Mantap ini. Aku harap si Lautaro bisa ngegol nanti. Alright, nah sekarang kita masuk saja ke preview pertandingan. Apa yang kira-kira akan terjadi ya. Nah, kalau kawan-kawan aware, mungkin kawan-kawan menyadari bahwa beberapa hari atau mungkin setelah pertandingan Bayern Munchen lawan Inter, banyak media yang seolah-olah sangat mengunggulkan Inter, kayak waduh sangat sulit bagi Bayern untuk membalikkan keadaan bla 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 bla. Nah, aku sih khawatirnya ini bisa menjadi bumerang. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya ini hal yang wajar. Kenapa wajar? Karena dari segi komposisi pemain kan pernah dibilang bahwa Bayern Munchen itu paling gede beban gajinya ya memang. Namun faktor yang sangat penting adalah pemain mereka banyak cedera. Bahkan terakhir itu aku sempat baca bahwa Harry Kane itu nggak fit. Cuman kabar terakhir ternyata dia bisa main. Neuer belum bisa main, kemudian siapa lagi, Upamecano belum bisa, kemudian nah itu udah Alphonso Davies lagi, tapi sebagai gantinya Kingsley Coman sudah bisa main. Jadi kemungkinan
Di kanan atau di kirinya mereka Kingsley Coman akan bermain ketimbang Sané, karena Sané juga aku melihat dia tidak sebagus Kingsley Coman ya. Faktor lain yang bikin banyak orang menjagokan Inter itu adalah karena rekor kandang Inter yang sangat impresif. Bahkan dari 14 pertandingan kandang di Liga Champions, 14 pertandingan terakhir ya, Inter memenangkan 12 pertandingan. Jadi hanya 2 kali kita gagal menang di kandang. Nah, di sini tentu saja kalau kawan-kawan ingat gimana kita main di kandangnya Manchester City yang presenternya sampai bingung, ini mainnya di kandang Inter apa di kandang City. So sebegitunya gemuruh dukungan supporter buat Inter. Di kandang lawan aja kayak gitu, apalagi di kandang sendiri kan. Bahkan pada saat lawan Bayern Munchen ada beberapa momen walaupun tidak sering di mana gemuruh dukungan dari supporter Inter itu benar-benar menggelora. Mungkin pas banget lagi pada saat supporter Bayern lagi diem, supporter Inter langsung wah, sehingga kok kalah suara ininya. Kalau ibaratnya kita gini jumlah mereka lebih banyak, kalau sama-sama teriak kan mestinya kalah suara kan itu. Nah, apalagi sekarang main di kandang, tentu saja kalau dari segi dukungan supporter nggak mungkin. Kalau mereka bisa kedengeran suaranya dikit aja itu sudah luar biasa. So dari faktor ini mestinya Inter bisa memanfaatkan. Dari faktor apa ya? Dukungan moral gitu bro. Nah, ada lagi hal yang menurutku cukup menarik adalah komentar-komentar masing-masing. Ada komentar Kompany, ada komentarnya Harry Kane, dan ada komentarnya Mkhitaryan terkait yang Inter dibilang agak berlebihan itu kan. Nah, kalau Harry Kane dia komentarnya positif. Acerbi, dia mengomentari Acerbi ini. Acerbi punya pengalaman. Wih, iyalah. Dia tahu cara menghentikan pemain besar dan membatasi ruang gerak pemain. Saya suka duel ini. Kemudian dia mengomentari Lautaro juga. Lautaro adalah salah satu yang terbaik di Eropa. Dia harus dihormati. Kecuali si Justin aja yang gak hormat sama Lautaro itu. Dia punya kemampuan mencetak gol dan sangar. Para bek kami tahu itu. Oh, jadi kalau dari pemainnya mereka respect. Dan ada kabar bahwa Harry Kane menarik kembali perkataannya tentang yang dia bilang bahwa mereka merayakan kemenangan seolah-olah mereka sudah lolos. Itu akhirnya dikomentari balik oleh Mkhitaryan. Nah, kemudian Vincent Kompany juga bilang gini, ini tidak akan seperti laga sebelumnya. Kami ingin menang dan kami dapat melakukannya, bahkan jika harus melalui perpanjangan waktu atau adu penalti. Ini adalah pertandingan spesial di mana detail kecil dapat menentukan segalanya. Di leg pertama kami kalah karena ini. Nah, detail kecil ini maksudnya kesalahan kecil. Walaupun sebenarnya ini bukan kesalahan kecil ya. Kalau menurutku sih ketika gol kedua yang terjadi, mereka pakai formasi 2-4-4. Menurutku ini kesalahan besar. Tapi ya mungkin dia punya maksud lain dengan bilang detail kecil, atau mungkin maksud dia itu beda dengan maksud yang aku tangkap. So bagaimana penempatan pemain walaupun Inter mungkin begini, kalau dia bilang detail kecil sebenarnya aku berusaha apa sih maksud dia kok detail kecil padahal ini hal yang sangat besar. Karena yang aku lihat dari sana yang dilakukan Inter itu adalah Inter sit back itu artinya duduk dalam, bertahan, bahkan tidak terlalu mengancam melalui serangan balik. Sehingga mereka nyerang terus dan kemudian mereka mencetak gol. Mereka itu masih terlena dengan mindset bahwa wah ini Inter gak akan nyerang. Tahu-tahu ketika 3 menit setelah mereka nyetak gol, Inter ternyata menyerang. Yang aku perlihatkan di review pertandingan itu ketika Barella ngumpan ke Lautaro, ternyata habis ngumpan Barella langsung sprint ke depan dan ini tidak disangka karena mereka mengira bahwa ya Inter udah bertahan aja gitu. Ternyata Inter nyerang dan Inter bisa nyuri gol cepat waktu itu kan. Nah, apakah ini yang dia maksud dengan detail kecil bahwa dia tidak memperhatikan pergerakan Barella? Entahlah. Nah, yang menarik sekarang komentarnya Mkhitaryan. Woi, agak keras sih ini. Dia bilang begini, mereka mengatakan kami merayakan terlalu berlebihan.
kami bukan amatir yang berpikir sudah lolos ke babak selanjutnya dari kemenangan kemarin. Oh, ini enggak kelihatan. Nah, di sini baru kelihatan. Kami hanya senang bisa mengalahkan tim yang kuat di kandangnya. Kami tidak perlu pedulikan pembicaraan itu. Kami hanya perlu memikirkan pertandingan besok. Kami menghadapi tim yang sangat kuat, namun tim kami sudah diciptakan Tuan Inzaghi dalam 4 tahun terakhir dan kami akan berjuang bersama untuk tujuan kami bersama. Woi, kami tidak peduli pembicaraannya. Nah, kalau menurutku sih sudah aku bahas dulu. Apa sih yang berlebihan dari ini Inter, bahkan sampai Harry Kane juga menarik kembali perkataannya ya. Perasaan biasa-biasa aja gitu loh. Mungkin mereka itu kalau menang itu gitu aja cool mungkin ya. Ya orang Italia nggak bisa kayak gitu. Orang Italia itu bahkan ketika di kapal kan banyak orang Italia jadi officer tuh. Mereka tuh memang sangat ekspresif. Ngomong biasa aja. Abergamo spaghetti bolonero. Ininya bergerak, seluruh tubuhnya itu bergerak. Apalagi kalau menang kan. So ya. Nah, ada satu komentar menarik dari Sachi. Tumben ini. Tumben Sachi menurutku ininya spot on. Jadi dia bilang satu kelemahan Bayern Munchen adalah hal ini. Dan ini bukan Bayern Munchen aja, tapi beberapa tim Eropa termasuk Barcelona. Mereka itu lebih tidak stabil. Nah, tidak stabil ini maksudnya ya agak tidak konsisten. Kalau kawan-kawan lihat Barcelona di pertandingan pertama lawan Dortmund mereka sangat dominan. Walaupun aku bilang ini sih bukan Barcelonanya yang bagus banget, tapi Dortmundnya yang jelek. Tapi kemudian di pertandingan kedua ternyata Dortmund jauh lebih baik, cuman ya mereka kalahnya udah terlalu banyak, jadi nggak bisa ngejar defisit gol itu. Kemudian PSG yang kelihatannya sudah akan melenggang mudah, Toto hampir ketar-ketir kan, walaupun akhirnya ya tetap lolos dan menang apa kalau aku lupa. Pokoknya tetap lolos PSG kan. Nah, ini yang dibilang bahwa mereka telah bekerja pada aspek bertahannya, tapi mereka kurang atentif. Kurang atentif itu artinya kurang perhatian, kurang detail dalam mengerjakan, dalam positioning pemain, dalam melakukan marking ketika mereka tidak memiliki bola. Nah, ini yang harus dieksploitasi oleh Inter. Lagi-lagi contohnya pada saat pertandingan Inter lawan Bayern Munchen ya. Itu kan bukan counter attack tapi direct attack. Ketika Barella pegang bola, mereka itu kan formasinya 2-4-4. Itu kan formasi yang menyerang banget. Logikanya ketika musuh yang pegang bola, nggak bisa dong tetap 2-4-4 formasinya. At least satu dari gelandang itu kan harusnya mundur untuk menjaga, karena waktu itu kan Lautaro Thuram di depan. Masing-masing sudah dipegang satu pemain. Idealnya itu harus at least ada satu pemain bebas yang bisa memberikan support. Tapi itu tidak mereka lakukan. Nah, ini yang dibilang oleh Sachi bahwa mereka kurang atentif, kurang detail, kurang seksama ketika mereka tidak pegang bola. Apalagi waktu itu mereka dipikirin, wah kita harus ngegol lagi satu aja lagi. Nah, tumben nih si Aki botak ini tumben omongannya masuk akal. Tapi kayaknya sejak awal musim ini dia memang udah muji-muji Inter sih. Oke, itu guys. Menurutku hal yang berbahaya dari Munchen adalah Coman. Coman ini menurutku salah satu winger terbaik di Eropa. Sekarang dia baru sembuh dari cedera, semoga tidak langsung ngegas. Kemudian Olise dan tentu saja Harry Kane. Kalau siapa namanya? Joshua Kimmich jelas. Cuman ada satu hal yang menarik kalau kawan-kawan ketika aku bikin live reaction lawan Cagliari, Inter lawan Cagliari, kawan-kawan pasti tahu habis itu langsung lanjut Bayern Munchen lawan Dortmund. Apa yang terjadi waktu itu adalah hampir semua line up-nya itu sama dengan pertandingan lawan Inter. Yang artinya ada harapan, ada kemungkinan bahwa pemain-pemain Bayern Munchen itu akan kelelahan. Apalagi mereka main di kandang Inter, artinya mereka kan harus menempuh perjalanan. Kalau dari Jerman ke Italia kayaknya perjalanan darat aja. Apa pakai perjalanan udara aku enggak tahu. Ya pokoknya mereka harus menempuh perjalanan lumayan jauh lah.
dengan pemain-pemain yang waktu itu bermain hampir rata-rata mainnya 90 menit. Sedangkan Inter lawan Cagliari, kawan-kawan kan udah tahu ketika aku review pertandingan, Inzaghi aja sampai marah-marah, sampai dibantu Lautaro dan Di Marco ngasih tahu pemain bergerak sesedikit mungkin, main aman, jangan terlalu banyak berlari. Dan beberapa pemain Inter kan sudah ditarik menit 70, ada yang menit 75, itu sudah bahkan ada yang menit ke 60 kalau nggak salah, aku udah agak lupa. Intinya adalah pada saat main lawan Cagliari, sejak Bisek mencetak gol itu kan 3-1, Inter sudah mulai masuk atau mainnya dengan mode hemat energi. Semoga faktor ini bisa jadi pembeda nanti besok pagi, nanti di pertandingan kandang Inter. Gimana menurut kawan-kawan? Apakah optimis, pesimis, atau dagdikduk? Kalau aku terus terang aja dagdikduk. Bagiku Inter harus bermain dengan mindset bahwa skornya itu masih 0-0, bukan kita punya keunggulan 2-1 atau punya keunggulan 1 gol. Jangan mikir oh ya mereka nyetak 1 gol nggak apa. No, kita harus berpikir bahwa sama-sama 0 ini nilainya, gitu sih. Semoga kita bisa menang, kita bisa melangkah. Jangan lupa besok live reaction jam 3 pagi kita berdansa, bergembira, teriak sama-sama. Kalau kalah kita nangis sama-sama. Oke guys, sampai jumpa besok dini hari. Ciao.